Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamil Dafa, FPM 227551110, Prodi Akuntansi Perpajakan. Oke, baik. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang matriks yang saya miliki, yaitu pertama judul peneliti, yaitu pengaruh reputasi kantor akuntansi Republik atau disingkat dengan KAP terhadap kualitas audit dengan auditor sebagai variabel demeritasasi. Nama peneliti yaitu Taufik Fadil Hidayat dan Mekani Vestari. Alat analisisnya yaitu peneliti ini menggunakan regresi logistik. Variabelnya terdiri dari X1-nya pengaruh reputasi kantor akuntansi Republik atau disingkat dengan KAP, yang sedangkan dengan variabel Y, kualitas audit dengan auditor sebagai variabel domain. Hasil dari penelitian ini adalah reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi reputasi KAP, maka semakin tinggi pula kualitas audit. Auditor dapat memperlemah pengaruh reputasi KAP terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur. Variabel kontrol, return on asset, atau disingkatkan ROA, berpengaruh negatif terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur. Sedangkan variabel kontrol leverage atau CVO dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai 2011. Selanjutnya, nomor 2 dengan judul analisis kontribusi pemungutan pajak alat-alat berat dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Yaitu eh, Kadek Sukraini Sih atau Ica Fajrian dengan analisis dasar revisi dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang dilakukan dengan menggunakan sistem pemungutan pajak offline, aset sistem yang menggunakan aset fungsi reguler. X1-nya yaitu analisis kontribusi pungutan pajak alat-alat berat. Sedangkan yang Y meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Asli, Hasil penelitiannya, kontribusi pajak alat berat terhadap penelitian pendapatan asli daerah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 masih dalam kategori sangat kurang dan kurang terjadi penelusuran tahun 2013. Dampaknya, hasil peneliti pajak alat berat terhadap pembangunan sarana publik di Provinsi Sumsel adalah sangat kurang berkontribusi karena adanya kendala-kendala yang dialami pemerintah daerah dalam upaya pemungutan pajak alat berat dan terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi antara pemerintah daerah dan wajib pajak. Selanjutnya, dengan judul analisis atas penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau disingkat dengan PBBKB dalam menunjukkan peningkatan pajak asli daerah yang ditulis oleh Armandiani Garina Jendra Karyana, terus Dewi Rini. Alat yang digunakan itu kualitatif dan kuantitatif. Satunya terdiri dari analisis asas
penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau disingkat dengan PBBKB, sedangkan nilainya menunjang penghasilan pajak asli daerah. Hasil penelitian, analisis atas penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau disingkatkan PBKB dari tahun 2012 hingga 2017 termasuk dalam kategori efektif. Walaupun tahun 2015, 16, dan 2017 eh, penerima pajak bahan bakar kendaraan bermotor PBKB, sedangkan hasil analisis tren dengan pengelolaan data dilakukan dengan secara manual memperoleh hasil analisis tren terhadap penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB dengan proper yang bergerak positif dan kurang meningkatkan selama 5 tahun yang akan datang. Nomor 4 dengan judul optimalisasi pungutan pajak daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah di Provinsi Lampung yang dibuat oleh Maharani Tirtasari. Terus dapatnya dengan wawancara serta analisis penelitian digunakan adalah penelitian kualitatif dengan analisis dekripsi dan dekriptif, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Di sini X1-nya yaitu optimalisasi pemungutan pajak daerah, sedangkan Y-nya adalah peningkatan pendapatan asli daerah. Hasilnya yaitu analisis yang menunjukkan lakukan adalah dengan mengacu pada kerangka pikiran yang telah dirumuskan. Kegiatan ini dilakukan dalam penarikan kesimpulan adalah penelitian yang membuat suatu kesimpulan akhir setelah mulai ke tahap pengumpulan data observasi. Wawancara dokumentasi dokumen analisis dengan menggunakan teori-teori. Yang terakhir yaitu pengaruh kualitas dan guna pelayanan pajak terhadap motivasi pembayaran pajak serta dampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dibuat oleh Matra Suharyajan dan Dewa Medepartika. Penelitian ini menggunakan regresi logistik, sedangkan X1-nya yaitu pengaruh kualitas, S2 ini kepatuhan pelayanan pajak, sedangkan Y yang membayar pajak serta dampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak, kepuasan pelayanan pajak secara berbasis komersial berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar pajak maupun terhadap kepatuhan wajib pajak. Motivasi membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas serta kepuasan pelayanan pajak berpengaruh positif dengan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di mediasi motivasi membayar pajak. Sekian dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.